Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan keuangan. Adapun beberapa laporan keuangan yang kami gunakan adalah yang pertama, laporan keuangan PT Askrindo Syariah, yang kedua ada laporan keuangan Mandiri Syariah, dan ketiga adalah laporan keuangan asuransi jasa mitra abadi. Dan rekan-rekan saya yaitu ada Tangku Farah Amelia, Anissa Bania, Vanessa Salsabila, Fania Tania, Dimas Jayari Fadli, Hans Giovanni, dan saya sendiri Gafira Usna Wijaya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya. Dan laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan konvensional dan syariah. Pada laporan keuangan konvensional, terdapat beberapa bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan syariah? Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Beberapa laporan keuangan syariah menurut EDPSAK 101 edisi revisi 2014. Yang pertama ada entitas. Entitas terdiri dari posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Sumber dan penyaluran dana, zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Informasi komparatif, pos laporan 3 periode. Yang kedua ada perbankan. Perbankan terdiri dari posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga ada asuransi, yang terdiri dari posisi keuangan, surplus defisit, underwriting dana tabaruk, perubahan dana tabaruk, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas. Catatan atas laporan keuangan, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, dari entitas syariah kami mengambil PT Askrindo Syariah. PT Askrindo Syariah adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askrindo Syariah Perseroan, merupakan perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada akhir tahun 2012 dengan pemegang saham mayoritas adalah PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo, yaitu salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi kredit sejak tahun 1970. Pembentukan Askrindo Syariah merupakan respon dari Askrindo atas perkembangan dunia perkreditan atau pembiayaan yang menuntut adanya lembaga penjaminan pembiayaan berbasis syariah. Next. Berikut adalah produk PT Askrindo Syariah. Kami mengambil kafala pembiayaan. Kafala pembiayaan adalah salah satu produk jasa penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh Askrindo selaku
kafil atau penjamin bagi makful anhu atau penerima pembiayaan dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari makfulahu, perbankan syariah ataupun lembaga keuangan bukan bank syariah, khususnya pada penerima pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis di perbankan syariah atau lembaga keuangan bukan bank syariah. Lalu ada kafalah muwazzaf payroll plus adalah produk penjamin pembiayaan syariah yang dirancang untuk melindungi kepentingan bank atau makfulahu selaku pemberi pembiayaan pinjaman untuk keperluan multi manfaat guna kepada debitur, yaitu pegawai tetap atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan dikarenakan yang pertama hukuman prestasi, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga putusan hukuman kerja. Kafalah pembiayaan muwazzaf teraktif adalah produk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk melindungi kepentingan bank selaku pemberi pembiayaan atau pinjaman untuk keperluan multi manfaat guna kepada debitur atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan dikarenakan yang pertama lawan prestasi dan yang kedua meninggal dunia. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT Ascrindo Syariah tahun 2018 dan 2019 per periode 31 Desember. Pada laporan posisi keuangan terdapat bahwa jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu 401.250.957.708, sedangkan 2019 meningkat sebanyak 622.708.687.904 rupiah. Selanjutnya pada laporan next. Selanjutnya pada laporan laba rugi komprehensif, jumlahnya tahun 2018 yaitu 14.895.825.132 rupiah, meningkat pada 2019 jadi 34.843.859.1 rupiah. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Bisa kita lihat dari data ini, saldo 31 Desember 2018 bernilai seperti yang ada di tabel, dan saldo 31 Desember 2018 meningkat seperti yang bisa kita lihat di tabel. Selanjutnya jadi pada laporan arus kas PT Ascrindo Syariah terjadi peningkatan dari arus kas aktivitas operasi, yaitu pada tahun 2018 sebesar 13.414.714.308 rupiah menjadi 41.642.666.053 rupiah. Dan pada arus kas dari aktivitas investasi juga terjadi peningkatan yang dari 2018 yaitu 33.534.958.939 rupiah menjadi 183.041.958.960 rupiah. Lalu pada arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2018 tidak ada, dan pada tahun 2019 yaitu 150 miliar.
Jadi dapat disimpulkan terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 20.050.294.633 rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 8.600.097.093 rupiah. Sedangkan saldo kas dari bank awal tahun 2018 yaitu 35.762.042.042.633 rupiah, dan saldo kas dari bank akhir tahun 2018 yaitu 15.711.757.402 rupiah. Sedangkan saldo kas di bank pada awal tahun 2019 yaitu 15.711.402 rupiah, dan pada akhir tahun 2019 24.312.454.495 rupiah. Next. Lalu dari laporan sumber dan penyaluran dana zakat dapat dilihat pada 2018 dan 2019 itu terjadi kenaikan saldo akhir dana zakat, yaitu yang pada tahun 2018 yaitu 962.416.208 rupiah menjadi 2.392.108.130 rupiah. Sedangkan untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada. Next. Yang selanjutnya ada kas dan bank. Jumlah total dari pada tahun 2018 sejumlah 15.356.199.419. Terjadi peningkatan di tahun 2019 yaitu berjumlah 23.934.739.538. Yang keempat ada piutang imbal jasa kafalah. Total saldo di 2018 berjumlah 6.750.855.864. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2019 dengan jumlah total 18.295.926.872. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Kedua. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi atau yang lebih dikenal dengan JMA Syariah merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa syariah dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Kedua atau JMA Syariah berdiri pada tanggal 15 Agustus 2014. Perusahaan ini dimiliki oleh Kospin Jasa dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Selanjutnya ada produk asuransi jiwa syariah. Jasa Mitra Abadi Tarifa. Yang pertama ada JMA Iman, JMA Mumtazah, Ashifa, Salama, Akhnia, JMA Mitra Pembiayaan, JMA Pembiayaan Tetap, JMA Pembiayaan Puranifa, JMA Karima, JMA Sejahtera, dan JMA Ashifa. JMA Ilma, yaitu produk asuransi yang memberikan manfaat beasiswa atau dana pendidikan, pemegang polis hingga jenjang perguruan tinggi, dan juga terdapat dana santunan untuk pemegang polis bila mana sang buah hati wafat. JMA Mumtazah, yaitu produk asuransi jiwa individu yang mengandung unsur tabungan dengan menyediakan pola tahapan pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan dana, hari tua, serta proteksi finansial atas berbagai risiko hidup dan kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan posisi keuangan dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Di dalam laporan terdapat jumlah aset, yaitu dari total aset lancar, investasi, aset keuangan, aset tetap, aset pajak tanggungan, serta aset lain-lain. Maka didapatlah jumlah aset pada tahun 2020 sebesar Rp239.408.270.443.
Jumlah ini meningkat lebih dari 40 miliar dari tahun 2019, yaitu sebesar 198 miliar 32.338.757 rupiah. Selanjutnya, di dalam laporan posisi keuangan terdapat liabilitas, dana syarikat temporer, dan ekuitas yang jumlahnya tentu sama dengan jumlah aset. Selanjutnya, terdapat laporan surplus defisit underwriting dan dana baru dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Di dalam laporan ini terdapat pendapatan asuransi bersih yang akan dikurangi dengan beban asuransi bersih, yang hasil pengurangannya disebut surplus atau defisit nilai asuransi yang pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp681.957.037. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami keadaan minus dikarenakan beban yang lebih besar dari pendapatan, yaitu sebesar minus Rp16.281.381.044. Nah, surplus atau defisit neto asuransi ini akan ditambahkan dengan investasi dan pendapatan atau beban lain, sehingga menghasilkan surplus atau defisit underwriting dan dana baru yang pada tahun 2020 sebesar Rp891.558.445. Berbeda jauh pada tahun 2019 yaitu sebesar minus Rp15.503.041.364. Selanjutnya, terdapat laporan perubahan dana baru dari PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Pada laporan ini, jumlah surplus atau defisit underwriting dan dana baru pada laporan sebelumnya akan didistribusikan ke peserta dan ke pengelola. Namun, PT Jasa Mitra Abadi tidak mendistribusikan surplus tersebut, baik di tahun 2020 maupun 2019. Lalu, selanjutnya akan dikurangi dengan kenaikan atau penurunan yang belum terrealisasi yang pada tahun 2020 tidak ada. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp10.675.000. Hasil dari pengurangan ini disebut perubahan dana baru. Tak sampai di situ, jumlah akan dikurangi dengan saldo dana baru tahun sebelumnya, sehingga menjadi saldo akhir dana baru yang pada tahun 2020 sebesar minus Rp13.454.215.238. Dan pada tahun 2019 sebesar minus Rp14.385.773.693. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat saldo akhir dana zakat pada tanggal 31 Desember 2020, saldonya sebesar Rp6.736.672 dan pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo Rp45.854.544. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi per 31 Desember 2020 dan 2019. Terdapat saldo akhir dana kebajikan di tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp51.549.973 dan pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo akhir sebesar Rp28.159.538. Catatan atas laporan keuangan, yaitu informasi umum, ikhtisar kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi, pertimbangan dan asumsi manajemen, penjelasan pos-pos laporan posisi keuangan, laba per saham dasar, sifat dan transaksi hubungan dan relasi, kebijakan manajemen modal dan risiko, perjanjian penting, penerbitan standar akuntansi keuangan baru, dan tanggung jawab manajemen. Berikut catatan atas laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada PT Asuransi Syariah Jasa Mitra Abadi. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAK yang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut.
Yang pertama ada pendapatan pengelolaan asuransi, pendapatan pengelolaan investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus underwriting, pendapatan investasi, beban usaha, laba usaha, beban pajak, dan laba neto. Pada laporan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mandiri Mitra Abadi, laba atau rugi bersih tahunan berjalan pada 31 Desember 2020 sebesar 53.326.848 dan pada 31 Desember 2019 laba rugi bersih tahun berjalan sebesar 1.250.560.411 rupiah. Dan laba rugi komprehensif periode berjalan di tahun 2020 sebesar 2.613.897.890 rupiah. Dan pada tahun 2019 sebesar 576.846.249 rupiah. Dan kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dan entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan. Pada laporan kali ini, jumlah saldo per 31 Desember 2020 sebesar 116.312.299.430 rupiah. Dan pada laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Pada cash flow, di dalamnya meliputi total kas yang masuk berupa tunai maupun investasi tunai dari kita selaku pembisnis. Dan entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kas dengan mengacu ke PSAK yang relevan. Di laporan kali ini, jumlah kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2020 sebesar 62.704.859 rupiah dan jumlah pada tahun 2019 sebesar 28.924.877.871 rupiah. Oke. Bank Mandiri Syariah. Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian dari prinsip syariah sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebut sebagai berikut. Prinsip syariah adalah aturan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyakarah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iketina. Next, pada laporan posisi keuangan, jumlah aset tahun 2020 mencapai 126,91 triliun, meningkat 13,2% atau 14,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2019, mencapai 112,29 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan piutang mudharabah sebesar 5,66 triliun atau 14,14%. Pada akun kas tahun 2020 mencapai 1,64 triliun, meningkat 2,91% atau 46,33
miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 1,59 triliun. Nah, pada akun giro dan penempatan pada Bank Indonesia, di tahun 2020 mencapai 13,18 triliun, meningkat 19,71% atau 2,17 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 11,1 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan penempatan pada Bank Indonesia sebesar 3,39 triliun. Sedangkan pada giro pada bank lain, di tahun 2020 mencapai 6,17 triliun, meningkat 173,7% atau 3,91 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 2,26 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan giro pihak ketiga sebesar 4,01 triliun. Pada investasi surat berharga, di tahun 2020 mencapai 22,60 triliun, meningkat 7% atau 1,46 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 21,12 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga dari pihak ketiga yang cukup signifikan, dari 652,93 miliar di tahun 2019 menjadi 12,15 triliun di tahun 2020. Akun piutang di tahun 2020 mencapai 14,86 triliun, meningkat 14,15% atau 5,68 triliun dibandingkan dengan tahun 2019, mencapai 40,17 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan piutang mudharabah sebesar 14,14% atau 5,66 triliun. Pada pinjaman ke tahun 2020 mencapai 7,24 triliun, meningkat 12,47% atau 802,92 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 6,44 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan pinjaman pihak berelasi sebesar 334,56%. Pada akun pembiayaan di tahun 2020 mencapai 28,61 triliun, meningkat 3,43% atau 948,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 27,66 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan pembiayaan musyawarah bersih sebesar 1,86 triliun. Pada tagihan akseptasi di tahun 2020 mencapai 174,74 miliar, menurun 25,17%. Atau 58,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 233,51 miliar. Penurunan tersebut berasal dari turunnya tagihan akseptasi pihak berelasi sebesar 47,21 juta. Aset yang diperoleh untuk ijarah bersih di tahun 2020 mencapai 198,92 miliar, menurun 45,87% atau 168,59 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 367,51 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan adanya pengurangan pada mesin dan instalasi dari 296,52 miliar di tahun 2019 menjadi 80,1 miliar di tahun 2020, dan pengurangan aset lainnya sebesar 152,40 miliar. Penyertaan modal sementara bersih pada tahun 2020 tidak terdapat pernyataan modal sementara bersih, sehingga terjadi penurunan 100% dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 50,33 miliar. Pada aset tetap, nilai buku di tahun 2020 mencapai 1,79 triliun, meningkat 59,99%
atau 672,48 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 1,12 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan pertumbuhan nilai perolehan sebesar 36,26% dari 2,70 triliun di tahun 2019 menjadi 3,68 triliun di tahun 2020. Selanjutnya, pada aset lain, di tahun 2020 mencapai 1,23 triliun, menurun 12,79%, atau 180,52 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai 1,41 triliun. Hal tersebut berasal dari turunnya aset lainnya secara bersih sebesar 390,21 miliar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini, pendapatan usaha utama naik dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2,57%, dan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil naik sebesar 1,75%. Selanjutnya, ada diagram dari pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil dari tahun 2019 ke tahun 2020 naik sebesar 0,21%. Selanjutnya ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Bisa kita lihat dari tabel berikut ini, jumlah sumber dana zakat dari tahun 2019 ke tahun 2020 naik sebesar 11,14%, dan penyaluran dana zakat naik sebesar 280,5%. Kenaikan dana zakat turun 90,54%, dan saldo awal dari dana zakat dari tahun 2015 ke tahun 2020 naik sebesar 110,79%, dan saldo akhir naik sebesar 4,97%. Selanjutnya ada diagram dari penyaluran dana zakat. Sumber dana zakat naik sebesar dari 61,52% menjadi 68,39%, dan penyaluran dana zakat dari